Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya panjang umur. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi resep cara memasak bubur sumsum yang super enak, lembut, dan gurih ala saya ya teman-teman. Dijamin rasanya pasti ngangenin. Adapun bahan yang kita perlukan atau yang saya gunakan biasanya dalam membuat bubur sumsum, yang pertama ada tepung beras. Di sini saya menggunakan tepung beras sekitar 12 sendok makan ya teman-teman. 12 sendok makan munjung. Agak menggunung sedikit, tapi jangan peres. Kemudian, yang pastinya ada santan. Saya menggunakan santan sekitar 1600 ml. Tiap 6 sendok makan munjung tepung beras, saya tambahkan 800 ml santan. Berarti kalau tepung berasnya 12 sendok makan, berarti kita menggunakan santan 1600 ml ya teman-teman. Oke, setelah itu kita campurkan tepung dan santan tersebut, lalu kita aduk-aduk agar adonan tepungnya tidak ada yang menggumpal ya teman-teman di bawah. Setelah dirasa tercampur dan tidak ada yang menggumpal, kemudian kita tambahkan daun pandan agar nanti bubur sumsumnya harum ya. Setelah itu kita tambahkan juga seujung sendok garam. Baru kita masak. Tapi teman-teman, kunci utama bubur sumsum itu agar bisa lembut adalah kita harus mengaduk-aduknya terus mulai dari pertama kita taruh di atas api sampai dengan nanti adonannya mateng. Kita aduk-aduk terus, jangan ditinggal. Kita aduk-aduk terus supaya nanti adonannya nggak ada yang menggumpal atau bergelindil. Jadi kita aduk-aduk aja, kita aduk. Itulah kunci agar bubur sumsumnya lembut ya teman-teman. Kita aduk sampai nanti dia teksturnya mengental gitu dan berat kalau kita aduk. Nah, itu tandanya nanti adonannya atau bubur sumsumnya sudah matang. Selain itu, ciri-ciri bubur sumsum yang sudah matang itu akan mengeluarkan seperti apa ya? Buih-buih gitu, buih. Buih-buih kayak mendidih gitu. Nah, nanti kalau bubur sumsumnya udah mendidih-didih gitu, besar-besar, itu tandanya bubur sumsumnya juga sudah matang ya teman-teman. Apa ya bahasanya? Saya lupa. Itu apa namanya, bergelembung. Nah, itu kalau sudah bergelembung-gelembung gitu berarti tandanya bubur sumsumnya udah mateng. Tapi gelembungnya besar-besar ya teman-teman, jangan kecil-kecil, besar-besar. Sembari saya mengaduk-aduk bubur sumsum di sebelah kanan kompor, saya juga memasak kuah bubur sumsumnya di sebelah kiri kompor. Adapun bahan dari kuah bubur sumsumnya yang saya gunakan biasanya ada gula merah, gula putih, kemudian garam sedikit saja, dan potongan daun pandan. Di dalam kuah gula merahnya juga saya menggunakan daun pandan ya teman-teman, supaya aromanya juga wangi, supaya bubur sumsumnya juga terasa enak. Kalau pakai daun pandan rasanya nikmat sekali. Makanya di sini baik di bubur sumsumnya atau di kuahnya saya menggunakan daun pandan. Oh ya teman-teman, tak terasa adonan bubur sumsumnya sudah agak mengental ya. Itu kan terlihat udah agak berat di ini, diaduk-aduknya. Kalau tadi kan ringan, masih cair. Kalau sekarang kan nampak tuh teman-teman udah mengental dan agak berat. Nah, kalau sudah agak berat, sudah bisa kita tinggal-tinggal, tapi jangan lama-lama. Palingan
1 menit, gitu aja. Setelah itu kita aduk-aduk lagi deh sampai adonannya atau bubur sumsumnya lebih mengental atau lebih berat lagi. Penggunaan gula di kuah bubur sumsumnya gini teman-teman, kalau saya biasanya kalau gula merahnya saya pakai 250 gram atau misalkan ya 5 sendok makan ya gula merahnya ya. Berarti saya pakai gula putihnya 2,5 sendok makan gitu. Atau misalkan saya pakai gula merahnya 2 sendok makan. Terus kalau saya pakai gula putihnya 1 sendok makan. Berarti 2:1, gula merahnya 2, gula putihnya 1. Saya menggunakan gula putih agar rasa dari kuahnya ini enak. Menurut saya kalau pakai gula merah dan gula putih rasa kuahnya nggak apa namanya ya, nggak ngebosenin. Tapi kalau kita pakai gula merah aja pasti rasanya ngebosenin gitu. Coba deh teman-teman praktekkan di rumah. Buat kuahnya yang pakai gula putih. Pasti dijamin rasa dari kuahnya itu nggak ngebosenin gitu teman-teman. Maksudnya ngebosenin itu gini teman-teman. Enak aja terasa di lidah gitu. Pas gitu loh rasanya. Oh ya teman-teman, kalau kita memasak bubur sumsum jangan lupa kita gunakan api sedang aja ya teman-teman. Jangan api besar supaya nanti adonan bubur sumsumnya tidak hangus di bawah dan kita juga nggak terlalu panas waktu mengaduk-aduk bubur sumsumnya. Karena kan teman-teman tahu kalau ngaduk-ngaduk itu capek banget, terasa capek kali tangan kita yang ngaduk-ngaduknya. Tapi kalau nggak diaduk pula takutnya nanti adonannya di bawah gosong lah, adonannya menggumpal-gumpal lah. Makanya dari awal kita masak di atas api sampai nanti mateng, jangan bosen untuk ngaduk, 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 ngaduk sampai dia mateng sempurna. Sebenarnya tangan kita udah capek ya teman ngaduk-ngaduknya, tapi demi makanan untuk keluarga nggak apalah. Tuh lihat teman-teman, bubur sumsumnya udah mulai mengeluarkan gelembung kan? Tuh tengok teman-teman, gelembungnya sudah cukup besar. Tapi kalau gelembungnya sudah keluar, kita kecilkan lagi apinya teman-teman. Jangan kita besarin lagi. Kita kecilkan supaya nanti bubur sumsumnya matang merata. Nggak ada bau-bau tepungnya teman-teman. Setelah bubur sumsumnya matang, kemudian kita pindahkan ke cetakan atau loyang ya teman-teman. Nanti supaya bubur sumsumnya mengering. Dan kita dinginkan dulu beberapa saat supaya nanti kita makannya juga lebih enak. Terus gula merahnya juga jangan lupa kita saring dulu ya teman-teman. Supaya nanti kotoran-kotoran yang ada di gula merahnya tidak ikut ke makan. Oh ya teman-teman, ini dia penampakan bubur sumsum saya setelah saya taruh ke dalam piring. Nampak begitu lembut kan teman-teman? Ayo, silakan dicoba ya teman-teman resep yang saya berikan. Insya Allah pasti berhasil dan teman-teman bakal ketagihan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.